Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan lahiriah wal batinnya, senantiasa memberikan kita kebahagiaan lahiriah wal batinnya, dan senantiasa Allah memberikan kepada kita kesejahteraan lahiriah wal batinnya. Dan insyaallah kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beserta salam marilah senantiasa kita untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya nanti di yaumil qiyamah di surganya, di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semua dimanapun kita semua berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah karakteristik bagi kita untuk mendapatkan atau untuk memilih seorang pemimpin bagi kita, sehingga pemimpin itu benar-benar amanah, sehingga pemimpin itu benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan sesuai sebagaimana yang dicirikan atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menentukan seorang pemimpin di tengah-tengah kita. Kita mungkin sebagian besar dari kita telah menyaksikan di media-media sosial nasional, media-media sosial maupun TV-TV nasional maupun TV-TV swasta maupun YouTube yang telah beredar. Saat ini kita atau Indonesia sedang dihebohkan oleh pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada perhelatan pemilu tahun 2024 nanti. Meskipun masih jauh rasanya, akan tetapi bagi hitungan-hitungan politik itu merupakan suatu hal yang sangat wajar dan bahkan dirasakan sangat pendek waktunya ketika kita harus menentukan seorang pemimpin. Karena untuk mendapatkan seorang pemimpin itu tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan, tidaklah semudah kita memimpin seorang penggembala di tengah padang mahsyar, di tengah padang pasir sekalian. Kan tetapi pemimpin itu adalah seorang yang bertanggung jawab penuh. Berikut ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sejumlah karakteristik daripada seorang pemimpin yang direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai berikut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pemimpin itu sangat krusial sekali kedudukannya di manapun kita berada. Kedudukan seorang pemimpin dalam Islam itu sangatlah penting. Posisinya sangat menentukan arah perjalanan daripada umat itu sendiri, daripada umat yang dipimpinnya. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam menentukan pemimpin kita di masa yang akan datang. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari ini sangat sahih, sehingga apabila nanti kita salah memilih pemimpin,
bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah cukong, pemimpin itu sebenarnya adalah orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan golongan saja. Ketika kita pilih karena kekuatan ekonominya, maka tunggulah kehancurannya. Bahwa apa yang telah kita tentukan, apa yang telah kita pilih itu berdasarkan kondisi keuangannya yang kaya raya, bukan berdasarkan kualitasnya, apa yang disyaratkan dalam agama kita dan apa yang disyaratkan oleh selayaknya seorang pemimpin itu. Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Afkar As-Siyasiyah menyebutkan sejumlah karakteristik daripada pemimpin publik. Dan ingat, tahun 2024 nanti kita akan menentukan sejumlah pemimpin, bukan hanya presiden dan wakil presidennya saja, tetapi sejumlah kepala negara, sejumlah kepala daerah akan kita pilih juga pada saat itu. Dan lebih banyak lagi yang akan kita pilih adalah para anggota legislatif, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan kita tentu yang akan kita tentukan nanti. Dan dalam menentukan itu semua, tentu karakteristik berikut ini bisa kita jadikan panduan, bukan hanya sekedar memilih mereka yang telah menyebarkan uangnya di mana, yang telah sangat berjuang dalam tanda kutip. Berjuang itu adalah beri beras, baju, dan uang. Dan kalau itu karakteristik yang kita pilih dan mereka nanti menjadi pemimpin, yakinlah mereka akan kembali berhitung terhadap apa yang telah mereka keluarkan ketika saat pemilihan itu. Oke, Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab yang Al-Afkar As-Siyasiyah, yaitu ada karakteristik yang pertama, yaitu berkepribadian yang sangat kuat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang pemimpin haruslah kuat, tidak lemah. Orang yang lemah tidak pantas menjadi pemimpin. Dalam makna di sini kuat itu adalah kuat secara lahiriah wal batinah, secara karakteristik, secara berargumentasi, berpendirian, dan dia tidak lemah, tidak gampang digoyahkan oleh rayuan-rayuan gombal sejumlah orang atau rayuan-rayuan gombal daripada para oportunis yang akan mengarahkan pemimpin tersebut menjadi pemimpin yang zalim karena rayuan-rayuan keuangan yang dia sodorkan. Jadi pemimpin yang kuat ini merupakan dari karakteristik yang kita tentukan. Abu Dzar juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW, suatu saat Abu Dzar pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku," kata Abu Dzar, "untuk menjadi pejabat?" Kemudian Rasulullah menjawab kepada pertanyaan Abu Dzar tadi sambil menepuk bahunya bahwa, "Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwa kau adalah orang yang lemah. Ketika kau memimpin nanti, kau tak akan mampu melaksanakan ini. Karena tanggung jawab yang menjadi pemimpin itu, tanggung jawabnya adalah fid dunya wal akhirah. Dan nanti di yaumil qiyamah, jika kau lemah memimpin umat, kau akan menjadi sesalan selama engkau memimpin di dunia ini dengan kelemahan-kelemahanmu." Nauzubillah. Untuk itu, jangan menjadi pemimpin yang lemah, karena pemimpin yang lemah nanti di yaumil qiyamah akan menjadi sesalan yang tak ada berujung. Kemudian syarat yang kedua, yaitu seorang pemimpin yang dikarakteristikan, yaitu sebagai seorang pemimpin itu harus bersifat takwa pada dirinya, baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya kepada rakyatnya. Jadi bertanggung jawab ini merupakan hal yang sangat utama, yang sangat penting juga sebagai seorang pemimpin. Jangan seorang pemimpin yang berdasarkan omongannya dia tidak bertanggung jawab. Saat ini dia mengatakan A, besok pagi dia mengatakan B, besoknya lagi dia akan mengatakan C untuk hal yang sama. Dan jika ada pemimpin yang seperti itu, yakinlah tunggu kehancurannya pada suatu saat. Masyarakat tersebut yang telah memilihnya, yang telah memilih pemimpin yang pelin-pelan seperti ini, yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia katakan, terhadap apa yang telah dia sampaikan di depan umat. Apalagi pemimpin yang suka dengan kebohongan-kebohongannya secara masif. Rasulullah SAW apabila mengangkat pemimpin pasukan ataupun ekspedisi khusus pada saat itu, beliau selalu mewasiatkan pada pemimpin tersebut untuk tetap
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada Rasulnya, dan juga tidak zalim terhadap anak buahnya yang dia pimpin pada waktu itu. Jadi Rasulullah sangat menekankan ini, takwa kepada para pemimpin yang telah ditunjuk kepada oleh beliau untuk tugas-tugas tertentu. Begitupun saat ini, jangan kita sebagai rakyat yang memilih pemimpin, kemudian pemimpin itu kita lepaskan dengan kebebasannya masing-masing. Tentulah nanti kita sendiri yang akan memakan akibat, yang akan mengalami akibat daripada kezalimannya dia lakukan tadi. Kemudian karakteristik yang ketiga bagi seorang pemimpin yaitu belas kasih. Ini diwujudkan secara konkret dan lembut dengan kebijaksanaan yang tidak menyulitkan rakyat. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila pemimpin ini dalam melaksanakan tugasnya mempermudah rakyatnya, lemah lembut kepada masyarakatnya, maka berilah kemudahan-kemudahan bagi dia, lembutlah kepadanya untuk melaksanakan segala tugasnya. Tetapi apabila seorang pemimpin itu zalim kepada umatnya, maka celakalah dia, ya Allah. Itu Rasulullah berdoa kepadanya. Apabila pemimpin itu lemah lembut kepada rakyatnya, Rasulullah berdoa semoga Allah memberikan kelembutan kemudahan kepada pemimpin tersebut. Tetapi sebaliknya, jika pemimpin itu kasar, suka berbohong dan lain sebagainya, maka Rasulullah berdoa semoga diberikanlah azab kepada pemimpin yang zalim seperti itu. Kemudian ciri yang keempat yaitu jujur dan penuh perhatian. Jujur dan penuh perhatian ini merupakan dua kata yang sangat-sangat penting bagi seorang pemimpin. Sangat sulit sekali untuk kita pada saat ini untuk mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar jujur terhadap apa yang telah diembannya, terhadap apa yang telah dia lakukannya, dan terhadap apa yang akan dia lakukan kepada masyarakatnya. Sehingga tidak sedikit kita mendapatkan pemimpin-pemimpin kita yang tertangkap korup KPK karena melakukan tindak-tindak korupsi dan melakukan tindak-tindak asosial lainnya di tengah-tengah masyarakat, karena dia tidak mampu menunjukkan kejujurannya, tidak memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang sedang kekurangan juga pada waktu itu. Seorang pemimpin itu harus jujur dan penuh perhatian kepada masyarakatnya, karena tanggung jawabnya nanti hingga sampai ke akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum muslimin lalu dia tidak serius mengurusnya dan tidak memberikan nasihat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harumnya aroma surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi na'udzubillah, seorang pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, kemudian dia tidak jujur, kemudian dia tidak serius atau tidak penuh perhatian terhadap rakyat yang dipimpinnya, maka Rasulullah mengklaim bahwa dia tak akan mampu menikmati keindahan surga, bahkan bau surga pun dia tak akan mampu merasakannya. Nauzubillah. Kemudian karakteristik yang kelima bagi pada seorang pemimpin adalah ya istiqomah memerintah dengan syariah. Dan tentulah akan sedikit terjadi benturan untuk negeri kita yang memang bukan negeri Islam, akan tetapi mayoritas negeri Indonesia ini adalah negeri yang mayoritasnya Islam. Untuk itu, siapapun yang akan memimpin, maka tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis untuk menegakkan keadilan secara merata. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Meskipun rakyat Indonesia bukan 100% Islam, tetapi pemerintahannya harus Islami. Karena pemerintahan yang Islami itu tidak akan zalim kepada umat-umat lainnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir pada waktu itu. Islam berkuasa, tak ada orang kafir yang dibunuh, yang disia-siakan, yang ditelantarkan. Dan Indonesia pun harus tetap berada pada syariah. Syariah yang Islami itu bukan berarti yang bukan Islam akan disia-siakan, yang bukan Islam akan disengsarakan. Bukan seperti itu. Akan tetapi pemimpin yang Islami itu adalah pemimpin yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis yang menaungi semua segenap bangsa Indonesia. Dan seluruh tumpah darah Indonesia akan terjadi agar terjadi
kesejahteraan yang merata, keadilan yang merata untuk semuanya, insya Allah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang Mu'az bin Jalal ketika dia diutus menjadi seorang gubernur di Yaman. Rasulullah SAW menanyai Mu'az bin Jabal, yaitu sebagai berikut. Dengan apa engkau memutus perkara wahai Mu'az? Lalu Mu'az menjawab, dengan kitabullah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, dengan apa lagi jika engkau tidak mendapatinya di dalam Al-Quran? Lalu Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, dengan apa lagi jika engkau tidak mendapatinya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Lalu Mu'az menjawab, aku akan berijtihad. Kemudian Rasulullah SAW berucap kepada Mu'az tadi, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Jadi seorang pemimpin itu tetap istiqomah terhadap berpegang kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana Rasulullah SAW tentukan. Dan bagi Indonesia yang mayoritas Islam ini, tentulah kita sebagai mayoritas menginginkan atau tetap menginginkan pemimpin-pemimpin kita ke depan untuk capres maupun cawapres maupun pada pilkada-pilkada berikutnya tetaplah orang-orang yang Islami, yang tetap menaungi rakyat Indonesia secara menyeluruh dengan ulas asih, dengan mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan dalam menghadapi pemilu tahun 2024 nanti, tentulah akan banyak kita hadapi momen-momen politik, kondisi-kondisi politik yang terus berfluktuasi, yang terus mengalami dinamika-dinamika yang tak bisa kita tentukan, yang tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadinya. Kan tetapi dengan 5 karakteristik yang saya baru sampaikan dalam video ini, semoga bisa menjadi panduan bagi kita untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita setidak-tidaknya dalam masa kepemimpinan 5 tahun ke depannya. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan mari menjaga tali silaturahmi antara anak bangsa agar terwujud keadilan sosial, keadilan yang merata bagi segenap bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.